Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Awas ada mobil! Sedap, sedap, sedap. Hai guys, oke sebelumnya ini adalah film terlama yang pernah saya buat, buset. Perihnya mata ini. Tapi tenang, berkat cuan yang disumbangkan oleh Sedap Dap Dap, Kristo dan juga Farel, mata saya jadi mampu menahan getaran dari grafik film ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Film yang grafiknya mengalahkan game tiada door, ya walaupun sekarang udah ada doornya, dibuka dengan sebuah keluarga di mana sang suami baru aja di-kick dari tempat kerjanya karena Bapak ketahuan korupsi. ya udah menjadi kebiasaan bagi warga Wakanda tercinta ini sih itu. Dan perkenalkan sosok begundal di film ini bernama Lita dan Danu. Nah, tak berselang lama datanglah anak mereka bernama Nina yang melerai adu mekanik cangkem ibunya karena merasa kasihan dengan bapaknya. Kemudian ketika di luar, loh, ini kan rumah si penjual es cendol Rubicon. Buset, setiap ini rumah ditempatin salah satu penghuninya pasti jiwanya seketika menjadi dajal ya. Kala itu Lita pun menginvite dua anggota kelomang ini untuk ikut arisannya, yang tentunya ini mama pastinya mau-mau aja karena telah terkena efek pasif dari cangkem si Lita yang ngomongnya seperti sales marketing. Nah, besoknya berkumpullah para entitas terkuat di bumi ini di rumah si Lita untuk mengocok arisan. Dan di bulan pertama ini dimenangkan oleh emak ini. Setelah selesai mengocok, mereka pun pulang dengan serempak, dasar nggak tahu diri. Bukannya minum dulu malah langsung pulang. Lagian ini orang arisan macam apa kayak gini? Datang cuman buat ngocok terus pulang. Kala itu datanglah Danu dari traveling mencari kerja tapi nggak diterima karena faktor umur, ya sungguh realita banget. Jadinya daripada mencari kerja, istrinya pun punya ide untuk membuka usaha, tapi setelah ia berhasil mengtikus berdasikan uang arisan. Karena di malam itu juga, si Lita mencari member arisan lagi, tapi kali ini ia membuat grup baru bernama Arisan Emas. Di mana di arisan ini diharuskan Lita terlebih dahulu menang karena ialah yang membentuk aliansi Arisan Emas ini. Gila nggak tuh? Setelah membuat arisan emas, kini ada lagi ide dari si Lita dengan membuat arisan... Aduh, ini lebih gila sih. Kita bikin aja arisan motor gimana? Berapa orang bayar per bulan cuy? Ini member arisan Lita cuman 12 orang loh. Ketika arisan emas, uang yang terkumpul pun segera dibelikan emas di kota oleh si Lita. Jadinya suaminya pun heran bagaimana cara Lita mendapatkan cuan karena arisan sama dengan gali lubang tutup lubang, asik. Tapi ternyata si Lita ini membuat arisan emas dengan menggunakan emas palsu. Jadinya ia tentunya sangat cuan parah karena mendapatkan keuntungan yang mantap jiwa. Terlebih lagi yang membuat saya kaget ternyata bukan terdapat satu begundal saja di film ini, melainkan dua begundal. Ibu menipu dan menggelapkan duit mereka ya, Bu. Awalnya sih kasihan sama bapak ini, tahu-taunya pengen disepak juga ginjalnya. Nah, beberapa bulan kemudian Lita pun pulang dengan kondisi membawa cuan yang sangat banyak hasil dari menang arisan motor. Ya, yang saya nggak ngerti di sini kalau arisan emas kan bisa tuh pakai emas palsu. Lah, ini motor palsu kah? Karena kalau kita menang arisan kan kita tetap bayar tiap bulannya. Mana ada arisan bikin kaya? Aduh, yang bikin cerita gimana sih? Setelah mendapatkan cuan, Lita pun mulai memberikan tips and trik membuka usaha ke Danu dengan menyuruh orang menginvestasikan saham ke Danu yang katanya mau bikin ternak ayam tirek. Jadinya si Danu hanya modal tanah sedangkan temannya yang memberikan modal untuk beli ayam. Wow, segampang itu ya bangun usaha tanpa ada pengalkulasian terlebih dahulu. Ini lahan yang bakal kita bangun untuk peternakan ayam. Buset, di jurang bangun ternak ayam? Saat itu Danu pun mulai meyakinkan temannya, lah ini si Sopian yang main di film ini. Dimana tentunya si Sopian mau-mau aja membuat usaha ternak tirek dengan memberikan modal Danu sebesar 150 juta. Gila, enteng bet cangkemnya ngedealin 150 juta. Beberapa bulan kemudian terbentuklah sebuah usaha kandang T-Rex yang dirintis Danu yang katanya bulan depan sudah siap menghasilkan cuan hingga puluhan juta. Andai bikin usaha segampang ini ya, nggak ada jatuh bangunnya. Auto sepi yang daftar jadi PNS. Di sisi lain ada Lita yang meminta uang arisan motor ke ibu ini yang kebetulan sekarang ia menang motor. Jadinya Lita pun harus ke kota untuk membeli motor spek dewa yang diinginkan anak ibu ini.
Lalu saat ke kota, ia pun bertemu dengan member arisannya yang meminta uang arisan ke Lita karena ia tak kunjung juga bayar. Dan seperti layaknya teman yang harus dijual di grup jual beli musang, si Lita pun tentunya menghindar dengan beralasan tak membawa uang cash. Punya kartu ATM buat apa? Kan bisa ditarik, bisa ditransfer. Ini lagi mama, otaknya kagak kesampaian ke sana kali ya. Setelah beli motor, Lita pun membawakan motor barunya itu ke member arisannya yang menang, tapi beli motor baru bukannya kagak ada platnya ya? Maksudnya platnya kan belum jadi. BPKB-nya nanti menyusul ya Bu ya? Noh, motor baru kan? Kalau bekas ya BPKB langsung dapet dong. Bisa-bisanya naskahnya membagongkan gini. Ketika sampai di rumah, Lita pun sangat bahagia karena cuan parah dari hasil arisan motornya, yang ternyata cara Lita mendapatkan motor itu bukan melalui rental motor, apalagi rental PS yang ada plus-plusnya, melainkan dengan cara kredit. Lah kok bisa? Bukannya kredit harus pakai KTP kita ya? Kalau nggak bisa bayar ya didatanginlah ke alamat di KTP, bukan ke alamat si ibu pemenang arisan. Aduh. Kemudian besoknya, agar lebih banyak cuan, si Lita pun memberikan sebuah bisikan dajal ke Danu agar mendapatkan cuan anti gagal 100% real dengan cara menjual seluruh T-Rex yang telah Danu besarkan sepenuh hati ke owner Google Chrome untuk dipakai game T-Rex loncat-loncat dikala nggak ada sinyal. Lalu agar untung besar, si Danu ini berpura-pura kalau usaha kandang T-Rex-nya ini bangkrut ke Sopian dengan mengatakan T-Rex yang ia pelihara tewas seketika. Buset, tewas nggak tuh? Alhasil karena tak ada perjanjian hitam di atas kertas, ya tentunya dong si Sopian yang menanam modal 150 juta auto ambles akibat usaha si Danu dikatakan bangkrut. Bapak tolong balikin separohnya Pak. Oh ya nggak bisa gitu dong. Iya juga sih. Lah gampang banget kena genjutsu. Setelah si Sopian pulang, muncullah sosok minion berhati malaikat yang dengan ceramahnya berusaha menyadarkan orang tuanya yang telah menjelma menjadi begundal. Sampai akhirnya karena capek dengar omelan anaknya, si Danu pun dengan santuinya mengatakan azab passwordnya. Jangan percaya azab. Buset, lemes bet dah ngomongnya. Sampai Eudora yang sudah level 4 mulai menunjukkan jati dirinya, bersiap-siap memberikan ultinya tapi malah nggak kena. Di sisi lain ada ibu yang baru aja menang arisan motor ini, anaknya tiba-tiba terkena gejala ingin menilap uang rakyat padahal masih belum cukup umur untuk menjadi anggota, ya itulah. Jadinya untuk menghentikan nafsu bejatnya, si ibu pun harus membayar puluhan juta untuk membeli obat gejala anti menjadi tikus berdasi. Di mana ia pun mencoba menggadaikan motornya yang baru dapat dari arisan, dan sungguh kagetnya ia karena mengetahui bahwa ternyata motor yang ia dapat hasil dari kreditan di showroom motor ini. Alhasil jantung ibu pun cenat-cenut tiap ada kamu, selalu peluhku menetes tiap dekat kamu. Lah kok malah lagunya Smash? Sang ibu pun langsung terbenetkan. Gila, cuman dengar kata kredit doang langsung kebenet. Padahal tinggal nuntut ke si Lita aja beres. Setelah mengetahui kejahatan dari Lita, para minion yang tumben dibekali otak oleh sutradara, mereka pun mengecek emas hasil arisan ke Pegadaian, dan hasilnya mereka pun terkagetkan, tapi untung nggak sampai mati seperti emak kemarin, karena mereka memilih untuk melaporkan kejadian ini daripada mengdelete-kan dirinya. Apalagi si Sopian tiba-tiba recall di sana dan mengungkapkan segala keluh kesahnya yang sudah rugi 150 juta. Jadinya tanpa babi bu bebo, mereka pun langsung membentuk anggota skuad Yadador untuk menggerebek rumah si Lita. Dimana ketika Nina membuka pintu, buset, berisik bener kayak ayam kagak dikasih makan. Mereka sekeluarga pun berusaha kabur dari sana, tapi tetap dikejar oleh minion yang jalannya macam siput ini. Nah besoknya mereka pun akhirnya berhasil mengarival dirinya ke kampung yang berbeda dan sudah membeli rumah di sana menggunakan uang arisan. Gila nggak tuh? Modal arisan bisa beli rumah. Lalu karena uang arisan sudah habis, Lita pun mulai merekrut anggota arisan lagi, tapi kali ini bukan arisan motor apalagi emas, melainkan arisan mobil. Gila, arisan mobil udah kayak event dealer mobil aja. Di sisi lain ada Nina yang saat itu berdoa agar film ini cepat selesai karena tak kuasa menahan grafiknya. Tapi doa itu didengar oleh pemeran utama yaitu ibunya sendiri. Jadinya sang ibu pun marah-marah karena saat ini ia sedang asik simulasi GB dosa yang gak akan bisa ia lakukan jika berada di dunia nyata. Ya iyalah, di dunia nyata kayak gini langsung digedik satu kabupaten.
Tak lama kemudian daerah sana pun tiba-tiba mati lampu yang ternyata Kebakaran! Bisa jadi duit nih. buset, kebakaran pun bisa cuan di universe ini. Emangnya gampang bener cuan di sini? Di mana dua begundal ini memakai kesempatan itu dengan cara membuka sedekah offline hanya bermodalkan kardus mystery box yang tentunya bapak-bapak sehabis begadang nonton dangdut ini langsung iba sampai menunjuk Danu dan Lita sebagai ketua pengumpulan sumbangan untuk bencana kebakaran di kampung sana. Nah, di hari pertama mereka pun berhasil gacor parah karena para warga di sana dengan easy peasy menyumbangkan setengah gajinya untuk penggalian dana. Jadinya si Lita pun mengurungkan niatnya membuka grup arisan mobil karena kerja meminta sumbangan itu lebih gampang. Kita bisa nipu mereka lagi, Pak. Kalau ketahuan, Ya, mungkin ini zaman Megalodon masih hidup kali ya, jadinya belum ditemukan polisi. Coba udah ada polisi, itu nenek-nenek maling singkong doang dipidana. Dimana coba hati nurani yang ngelaporin? Dan 1 bulan kemudian setelah berhasil mengtikus berdasikan sumbangan para warga, mereka pun akhirnya bisa membeli rumah sultan hanya karena hasil uang sumbangan. Tapi Bro aja senang sudah bisa membeli rumah, si Danu pun langsung ditelepon oleh ketua squad FF di kampung sana karena para warga sudah mulai curiga akan pengtikus berdasian yang dilakukan oleh si Danu. Nah, ketika sampai di rumah ketua squad, Cangkem si Lita pun mencoba mengeluarkan skill pasifnya, ya kekuatan cangkem VOC, tapi beruntung itu berhasil ditangkis oleh Sopian yang tiba-tiba berflicker ke kampung sana untuk membongkar segala perbuatan busuk yang dilakukan mereka berdua. Lalu karena tak ada cara lain, Lita pun terpaksa merubah cangkem VOC-nya menjadi sifat seperti Dobleh dengan sisa cakra yang dimilikinya dan berkata, uang itu dibelikan rumah oleh suami saya. Suaminya pun auto ditumbalkan oleh si Lita. Alhasil karena cangkem yang kurang digedik menggunakan beton itu membuat Danu pun langsung digerebek oleh para minion ini untuk dibawa ke kantor polisi. Kemudian ketika Danu sudah merasakan rasanya berada di jeruji besi, ia pun sangat kecewa dengan istrinya dan bisa-bisanya malah berkata seperti ini. Bapak berbuat seperti itu kan karena desakan ibu. Desakan dari ibu. Nih Pak, gue ulangin deh adegannya. Ibu menipu dan menggelapkan duit mereka ya Bu. Mam tuh desakan. Nah, karena mungkin ini begundal sangat cinta dengan istrinya, ya teh kucing rasa coklat, ia pun berserah diri saja menghadapi kenyataan karena lebih baik diam di penjara daripada di luaran GB dosa dan ujung-ujungnya kesambar ulti Eudora. Dan karena nama si Lita sudah jelek sejelek sifatnya, apalagi suaminya sudah dijadikan kambing hitam oleh si Lita, ia pun mulai memutar otaknya karena sekarang bukan bisnis pengtikus berdasian lagi yang akan dilakukannya, melainkan menjual anaknya. Gila nggak tuh? Dimana kebetulan si bapak ini yang merupakan seorang juragan tanah sedang terkelepek-kelepekan hatinya dengan Nina. Jadinya kesempatan itu pun dijadikan peluang untuk menghasilkan cuan parah dengan menikahi Nina dengan begundal bapak ini. Levelnya yang masih muda, pedofil kali bapak ini. Alhasil si Nina pun auto menolak, apalagi setelah melihat ketampanan dari calon suaminya itu. Ya, seorang bapak-bapak, si Nina pun nambah, "Aku jijik." Tapi setelah mendengar ancaman dari ibunya yang katanya mau tobat jika Nina nikah sama itu begundal, ya mungkin ini Nina ikutan gak ada otaknya, ia pun mau-mau aja dan langsung nikah di hari itu juga. Gila, cuman denger ancaman gitu doang mau. Lemah bedah imannya kayak darah estes. Dan tak lama kemudian datanglah anaknya yang merusak acara layaknya Lord yang mengamuk di turen musuh. Sampai karena muka anaknya ini membuat jantung bapaknya terkelepek-kelepekan padahal baru aja nikah. Alhasil beliau pun auto terbenetkan. Ya ilah, baru aja mau nyicipin yang muda-muda, nyawanya malah berflicker. Lah, berarti Nina auto dapat warisan dong. Ibu akan mendapatkan perkebunan dan banyak kontrakan. Buset, hoki seumur hidup langsung dipakai, padahal belum di unboxing. Wah, ada intro baru nih. Beberapa minggu kemudian, si Lita yang habis berbelanja, ia pun ketabrak oleh buset sambuh. Enggak. Maksudnya ketabrak oleh bapak ini dengan cukuran mulet yang sudah tebal ala-ala, ya itu deh. Dan tentunya si Lita hatinya langsung tercenat-cenutkan. Dimana si begundal ini langsung jadian dengan Lita, bahkan tanpa basa-basi langsung meminta hadiah ulang tahun ke si Lita. Oh iya, kamu gak mau ngasih aku kado? Gila.
Terang-terangan banget ya nagihnya, nggak kayak keadilan, cuaks. Kala itu Nina yang melihat ibunya bersama dedemenannya, ia pun langsung melapor ke bapaknya, apalagi Lita juga datang untuk mengatakan yang sebenarnya. Bahwa lebih baik kita jalani hidup kita masing-masing. Ya, begitulah woman, kadang yang berkorban akan kalah dengan yang tampan apalagi berduit. Tapi kalau udah disakitin ya storynya semua cowok sama aja. Kalau semua sama kenapa lu milih dia Bambang? Katanya kita sama semua. Nah di malam harinya karena saking sakit hatinya si Danu, ia pun berhasil mempercepat cooldown flickernya sehingga ia pun bisa menggunakannya untuk kabur dari penjara. Tapi baru aja pakai flicker, si Danu pun malah keserempet bit ember yang tentunya karena badan si Danu tersentuh sebuah beton. Ya kalian tahu sendirilah. Si Danu pun langsung kejang-kejang di rumah sakit dan ujung-ujungnya ia pun terbenatkan setelah menarik nafas yang panjang. Kemudian besoknya datanglah si Lita menemui begundal ini yang meminta uang 100 juta ke Lita untuk depo kakek Zeus. Dan karena cinta serasa teh kucing rasa coklat, si Lita pun mau-mau aja. Namun sayangnya saat si begundal ini pergi untuk deposit, si Lita pun melihatnya bersama cewek lain yang ternyata si mulet ini mendekati Lita untuk memorotinya. Mamam tuh. Seketika si Lita pun langsung masuk ke Battle Land of Dawn, tapi si mulet malah kabur dengan berjalan kaki padahal ia bawa mobil. Jadinya si Lita pun memiliki kesempatan untuk menyemek-downnya hingga berguling-guling seperti babi guling ke bawah jurang dan akhirnya kepentok beton hingga ia meninggal dunia. Kejadian itu pun langsung membuat para warga masuk ke medan tempur mengejar si Lita, tapi apa daya, karena tak mengatakan peta, mereka pun kehilangan jejak si Lita. Sampai akhirnya Eudora yang berhasil ngelok Lita, ia pun menciptakan ulti petir dan membuat lumpur hisap di sekitar area Lita berada. Kok bisa ya? Petir nyiptain lumpur? Wow, sungguh realistis ya guys. Ketika sedang asik dada-dada ke kamera, datanglah para warga yang terkejut melihat si Lita yang sedang live mandi lumpur hisap. Terlebih lagi ini para warga bukannya membantu malah berbacot ria di depan TKP. Tenang. Bapak kok tenang? Bukan Bu Nani yang ditarik, tapi kita yang ketarik lumpur hisap, Dek. Ngomong apa kok ini? Udah jelas-jelas itu si Lita yang ketarik pakai bilang kita yang ketarik lumpur hisap. Nah kala itu si Lita pun berusaha diselamatkan menggunakan tali sumur hingga ia berhasil dibawa ke daratan. Tapi saat sudah di darat, malah mengalami sesak nafas sampai akhirnya figuran ini menggunakan jurus satu jarinya untuk menyatakan si Lita terbenatkan. Ya ilah, tahu gitu cemplungin aja lagi biar tetap hidup. Wah, kena azab ini. Bisa-bisanya orang lagi berduka malah ngomong gitu. Singkat cerita, ketika digiring ke neraka, mereka pun mulai berjalan menuruni persawahan dan muncullah ulti Valley yang mengacak-adulkan rombongan itu. Apalagi seorang figuran hampir ikut terbenatkan karena menyeleding kakinya sendiri. Tapi beruntung durasi ulti itu sudah selesai sehingga para warga pun bisa melanjutkan perjalanannya. Singkat waktu setelah melewati berbagai kabupaten sampailah mereka di kuburan. Namun lagi-lagi muncullah sebuah kejadian aneh. Ya walaupun film ini 100% aneh. Dimana muncul kobaran api di dalam liang lahat si Lita. Tapi saat mau ditinggal apinya malah hilang. Dasar api kok malu-malu kucing. Ada api lagi, Pak Ustaz. Ya ilah gitu aja terus sampai One Piece tamat. Merasa kesal karena dipermainkan, para warga pun lagi-lagi mencari makam baru yang layak, tapi karena saking capeknya mereka, salah satu warga pun memutuskan melemparkan keranda si Lita ke lumpur hisap untuk mempercepat durasi. Alhasil para warga pun menjadi tenang karena udah nggak repot-repot nyari pemakaman. Sementara Pak Ustadz sangat kecewa karena ia gagal mengGB pahalanya. Dan film pun diakhiri dengan Nina yang sekarang kaya raya mendapatkan warisan tanpa perlu GB dosa. Wow. Oke, pesan immortality-nya di sini, jika kalian bukan anak yang memiliki warisan, setidaknya suruhlah orang tua kalian menggebekan dosanya sedikit sebelum terbenetkan. Seperti halnya Lita, ia rela-rela menggebekan dosanya agar bisa merubah takdir anaknya yang awalnya kismin menjadi kaya raya akibat warisan yang telah didapat dari GB dosa orang tuanya. Ya itulah jalur cepat kaya versi neraka, daripada ubah takdir lewat nilep uang rakyat kan? Cuaks. Tapi intinya stay wak-wak guys.